Dewa Perang. Bab 611. Malam ini, saatnya mengganti pemiliknya. Zhang Dongsu dan anggota keluarga Zhang lainnya tercengang. Apa identitas ini? Bisakah kamu menakuti Zhang Yefei seperti ini? Apa sejarahnya? Semua orang di keluarga Zhang gemetar. Dua master hitam dan putih di depan mereka tidak menakut-nakuti Zhang Yefei seperti ini. Bagaimana bisa Zhang Yefei begitu ketakutan setelah mengungkapkan identitasnya? Sungguh identitas yang luar biasa ini. Pada saat ini, Lu Zhan ingin menelan Jinling dalam satu gigitan. Zhang Yefei tidak ragu sama sekali. Saya rasa tidak ada yang berlebihan. Dia bisa melakukannya dalam kapasitasnya. Lu Zhan tersenyum dan berkata, selama Anda mendengarkan saya dengan patuh, dan menyelesaikan apa yang telah saya jelaskan. Saya berjanji bahwa keluarga Zhang akan lepas landas, dan di masa depan di kota Jinling, Anda dapat menggantikan siapapun yang Anda inginkan. Terima kasih Lu Shao. Keluarga Zhangku rela melalui api dan air untuk Lu Shao, apapun yang terjadi. Zhang Yefei menunjukkan ekstasi. Meski ketakutan. Tapi setelah Lu Shao, nasib keluarga Zhang berubah total. Akan lepas landas. Zhang Yefei segera menepuk Zhang Dongsu dan berkata, "Nak, cepat pesan hotel terbaik di Jinling. Kami akan membersihkan Lu Shao di malam hari." "Oke, aku tahu. Aku berjanji tidak akan mengecewakan Lu Shao." Zhang Dongsu segera pergi untuk mengatur masalah ini. Lu Zhan dengan mudah menerima semua ini. Dan tinggal di halaman keluarga Zhang. Zhang Yefei membawa beberapa wanita cantik ke kamar tidur Lu Zhan. "Kamu bisa masuk. Wanita-wanita ini, keluar." Di pintu kamar tidur, dua orang hitam dan putih yang mengenakan topeng berkata dengan dingin. Zhang Yefei tampak terkejut. Dia tersenyum dan berkata, kedua orang dewasa itu salah paham. Aku mendedikasikan beberapa ini untuk Lu Shao. Pria bertopeng berbaju putih berkata dengan acuh tak acuh. Tuan muda selalu tidak terbiasa dengan wanita. Terutama penggemar vulgar rouge yang tidak dia sukai. Yang lain bergema, ya, Anda harus menunjukkan kesetiaan Anda. Setidaknya Anda harus menjadi kecantikan nomor satu di kota Jinling agar memenuhi syarat untuk mendapatkan matanya. Oh begitu. Zhang Yefei terkejut. Di antara tuan muda yang kuat dari keluarga besar yang dia temui, tidak ada seorang pun yang tidak cabul. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Lu Zhan. Tidak dekat dengan wanita. Jaga kebersihan diri. Dengan konsentrasi yang begitu kuat, oranglah yang benar-benar melakukan hal-hal besar. Tapi setelah memikirkannya, tuan muda dari kekuatan itu tidak kuat. Sejak usia muda, biarkan dia membentuk kebiasaan. Jangan pernah membuang waktu untuk wanita alkoholik. Segera setelah itu, Zhang Dongsu kembali. Dia menemukan Zhang Yefei. Ayah, apa identitas Lu Shao? Tidak hanya dia penasaran, anggota keluarga Zhang lainnya juga sangat penasaran. Itu bisa menakuti Zhang Yefei seperti ini. Zhang Yefei menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu dengarkan baik-baik. Apa? Ketika semua orang selesai mendengarkan, bola mata mereka terbang keluar. Puff. Zhang Dongsu jatuh ke tanah ketakutan. Aku memperingatkan semua orang, urusan Lu Shao tidak boleh salah. Jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana dia mati. Jernih. Keluarga Zhang mengangguk serempak. Di malam hari, keluarga Zhang merawat Lu Zhan di hotel dengan spesifikasi tertinggi di Jinling. Setelah makan malam, Lu Zhan tersenyum. Ayo pergi. Temukan Buddha batu yang tak tergoyahkan. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu sama-sama tercengang. Tidak bisa memegang batu Buddha begitu cepat. Terlalu cepat. Ayo pergi. Apakah kamu takut? Lu Zhan melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Tidak, Tuan Lu. Tolong. Zhang Yefei dengan berani memimpin di depan. Segera, kelompok itu datang ke klub bergerigi. Malam ini, saatnya berganti pemilik di sini. Lu Zhan melihat plakat klub bergerigi dan tertawa arogan. Bab 612, pria muda yang sombong. Begitu Lu Zhan selesai berbicara, seorang pengawal tiba-tiba bergegas ke depan. Retakan. Dengan satu tendangan, plakat klub bergerigi ditendang menjadi dua. Keluarga Zhang ngeri. Terlalu sombong. Kota Jinling. Tidak ada yang berani memprovokasi si Qingshan seperti ini. Sao Lu ini takut langit di Jinling akan terbalik. Tetapi dengan identitas dan kekuatannya,
Dia benar-benar memenuhi syarat. Plakat klub bergerigi ditendang menjadi dua, dan gerakan besar itu menyebabkan banyak orang datang. Menabrak. Ratusan orang bergegas keluar dari arena tinju bawah tanah dan mengepung Luzan dan rombongannya. Pria terkemuka itu bertanya dengan dingin, "Kamu memecahkan plakat itu?" Luzan tersenyum. "Aku berhasil." "Sombong. Beraninya kamu. Apakah kamu tahu di mana tempat ini?" Kerumunan segera berteriak. Mereka tidak tahu mengapa ada orang yang berani datang ke sini untuk membuat masalah. Luzan bermain dengan manik-manik Buddha dan berkata sambil tersenyum, "Saya tahu. Saya hanya ingin mendapatkan pemilik baru di sini." "Apa?" Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. "Ganti pemilik di sini. Bukankah itu berarti mengusir si Qingshan?" "WHO. Saya memakannya 5 can tutul yang ambisius. Saudaraku, biarkan aku mengalahkan orang-orang kurang ajar ini." Pemimpin memberi perintah, dan ratusan orang bergegas. Zhang Dongsu dan Zhang Yefei ketakutan dan bersembunyi di belakang. Anda harus tahu bahwa Luzan hanya membawa 12 orang. Bisakah itu menangani begitu banyak? Terlebih lagi, si Qingshan masih memiliki ratusan master pertempuran. Melihat ratusan orang bergegas masuk, wajah Luzan tenang dan bulu matanya tidak berkedip. Di belakangnya, selain dua tuan hitam dan putih yang mengenakan topeng, 10 pengawal lainnya menghadapinya. Saat berikutnya, Zhang Yefei dan yang lainnya tercengang. Apakah 10 orang ini begitu menakutkan? Ratusan orang dipukuli secara tiba-tiba. Segera ratusan orang dikalahkan dan bersembunyi di ring bawah tanah. Berjalan menuju. Luzan memimpin kerumunan ke arena tinju hitam bawah tanah. Pada saat ini, stadion tinju hitam sedang diputar. Penontonnya masih banyak. Tapi semua orang tertarik dengan gejolak di lapangan. Bang bang bang. Penjaga keamanan stadion tinju hitam terus terbang masuk. Sekelompok orang keluar. Semua mata menoleh. Apa yang telah terjadi? Semua orang bertanya. Itu tidak baik. Seseorang menendang aula untuk membuat masalah. Cepat beritahu Sifu. Hal ini dengan cepat menyebar ke telinga Sifu. Si Qingshan membawa semua master ke lapangan. Zhang Yefei, kamu sangat berani. Beraninya kamu datang kepadaku untuk membuat masalah. Si Qingshan mengenali Zhang Yefei sekilas, dan dia berkata dengan dingin. Saya. Zhang Yefei ketakutan. Bagaimana dia bisa berbicara dengan si Qingshan? Pada saat ini, Luzan berkata, aku memintanya untuk datang. Lihat di sini. Oke. Si Qingshan tercengang. Semua orang memandang Luzan dengan hati-hati. Tidak ada yang mengira dia akan menjadi bos. Dan melihat Mian Sheng, dia tidak terlihat seperti penduduk asli Jinling. Si Buddha. Mereka memecahkan plakat itu dan mengancam akan mengganti pemiliknya di sini. Bawahan segera memberitahu si Qingshan apa yang terjadi. Si Qingshan menatap Luzan. Luzan tersenyum dan mengangguk. Ya, itu benar. Saya melakukannya. Si Qingshan. Kan? Anda sudah lama menempati tempat ini. Saatnya mengganti pemiliknya. Nada polos. Tetapi ucapkan kata-kata yang mendominasi. Benar-benar tidak ada anak muda di Jinling yang berani memprovokasi si Qingshan. Si Qingshan juga tercengang. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang pria muda yang sombong. Tentu saja, Dewa Perang Kunlun dikecualikan. Itu adalah Tuhan, bukan manusia. Si Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Maafkan kecanggungan saya. Apa identitas adik laki-laki itu? Bab 613. Atau kamu akan mati. Tangan Luzan yang sedang memutar manik-manik Buddha tiba-tiba berhenti. Dia mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Gila. Arogansi belaka. Si Qingshan tersenyum. Anak muda. Jangan terlalu sombong. Ada lebih dari 2 orang muda yang mati di tanganku tahun ini. Mata malas Luzan tiba-tiba menembakkan 2 lampu terang. Si Qingshan. Aku akan memberimu 21 pilihan. Yang pertama berlutut di tanah dan mengenali saya sebagai tuannya. Yang kedua, mati. Hai. Setelah semua orang mendengar ini, mereka semua tersentak. Untuk memprovokasi si Qingshan begitu banyak. Apakah kamu tidak takut mati? Si Qingshan tersenyum. Salah satu narator si Qingshan segera meraung. Idiot macam apa kamu? Kamu berani sombong dengan kakak laki-lakiku. Tepat setelah dia selesai berbicara, Tuan bertopeng putih di sebelah Luzan tiba-tiba memelototinya.
Dalam sekejap, dia berubah menjadi lampu listrik, muncul di depan pria itu, mengangkat pedangnya dan jatuh. Segera menarik pisaunya, dia kembali ke sisi Luzan. Dia terlalu cepat. Mata telanjang tidak bisa menangkapnya sama sekali. Di mata semua orang, dia berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Aku hanya menatapnya. Puff. Sebuah kepala bundar jatuh ke tanah. Darah memercik kemana-mana. Dan semua orang di sekitarnya menderita. Wajahnya bersimbah darah panas. Tapi, adegan berdarah yang mengikutinya membuat semua orang ketakutan. Hanya dengan melihatnya, kepalanya hilang. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu masih terkejut ketika mereka melihatnya untuk kedua kalinya. Ekspresi Si Qingshan menjadi serius, dan dia menghela nafas, pisau yang sangat cepat. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di lapangan yang melihat pisau. Berlutut atau mati? Luzan bertanya. Sudahkah Anda bertanya kepada kami? Pada saat ini, dua tuan dari binatang yang mati dan Raja Serigala muncul. Sesegera mungkin, Dewa Perang Yama dan Ye Junlin tiba. Tetapi dengan dua tuan ini, Si Qingshan masih yang terkuat. Bunuh mereka. Perintah Luzan. Dua master topeng hitam dan putih bergegas. Raja Serigala dan binatang mati juga bergerak. Kecepatan master dalam topeng putih terlalu cepat. Bahkan lebih cepat dari Raja Serigala seperti serigala liar. Keduanya lewat. Tapi ada noda darah tipis di leher Raja Serigala. Puff. Segera, Raja Serigala jatuh ke tanah dan mati. Master bertopeng hitam menghadapi binatang mati itu secara langsung. Binatang mati itu meninju dada tuan bertopeng hitam itu. Dan dia juga meninju dada binatang mati itu. Tuan bertopeng hitam tidak ada hubungannya. Tetapi dada binatang mati itu tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, dua tuan terkuat di bawah Si Qingshan meninggal. Dua master yang tidak kalah di Asian Death Fighting Tournament ini rapuh seperti kertas. Hai. Pada saat ini, semua orang ketakutan. Termasuk ratusan pejuang di belakang Si Qingshan. Semua panik. Tak satu pun dari dua ini. Mereka bahkan tidak bisa melakukannya. Si Qingshan terkejut di dalam. Orang ini tidak bisa diganggu oleh dirinya sendiri. Kamu tidak tahu mengapa kamu datang ke Jinling? Si Qingshan bertanya dengan tenang. Luzan tersenyum menawan. Aku ingin seluruh Jinling. Ku dengar kau yang terkuat. Jadi aku akan mendatangimu duluan. Hah. Si Qingshan terkesiap. Meskipun pria ini sombong. Tapi dia sangat kuat. Aku bukan lawanmu. Aku akui. Tapi kamu ingin menelan seluruh Jinling. Tidak mungkin. Oh. Luzan tampak penasaran. Karena Jinling bukan tempat benar dan salah. Aku menyarankan kamu untuk meninggalkan Jinling dengan cepat. Atau kamu akan mati. Si Qingshan membujuk. Hahaha. Luzan tertawa. Beberapa bawahannya juga tertawa. Aku tidak berbohong. Karena kota Jinling memiliki eksistensi yang sangat kuat. Tidak peduli apa identitasmu. Kamu bukan lawannya. Bab 614. Kekuatan-kekuatan baru. Si Qingshan tahu identitas Ye Junlin. Tidak peduli latar belakang setinggi langit apa yang dimiliki Luzan. Menyebabkan Ye Junlin mati. Terlebih lagi, Luzan datang ke situs Jinling. Perilaku inilah yang paling dibenci oleh Dewa Perang Kunlun. Itu pasti akan bertemu. Lalu, Luzan akan mati. Oke, siapa orang itu? Katakan padaku. Jadi aku bisa menemukannya. Luzan bertanya sambil tersenyum. Dalam kognisinya, tidak ada seorang pun di kota Jinling yang bisa menghentikannya. Si Qingshan berkata, sebaiknya kau tidak tahu. Dengarkan nasihatku dan segera tinggalkan Jinling. Bunuh dia. Luzan bertindak tegas dan memberi perintah. Master Topeng Putih langsung menyeberang. Puff. Begitu. Cahaya pedang muncul. Si Qingshan perlahan jatuh. Sebelum meninggal, Si Qingshan menunjuk Luzan dan bertanya, jadi kamu? Putong. Si Qingshan langsung jatuh tersungkur. Jelas, sebelum dia meninggal, dia mengenali identitas Luzan. Setelah Si Qingshan jatuh, seluruh ring tinju bawah tanah menjadi berantakan. Jangan panik. Mulai sekarang, aku, Luzan, akan mengambil alih di sini. Aku tidak akan pernah memperlakukan orang-orangku dengan buruk. Teriak Luzan. Saya ingin mendengar dari Saolu. Ratusan orang berlutut di tanah dan berteriak. Setelah berhasil mendapatkan kembali klub bergerigi, Luzan memandang Zhang Yefei dan bertanya,
siapa orang yang dikatakan si Qingshan itu? Aku tidak tahu. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di kota Jinling. Kurasa si Qingshan yang membuatmu takut dan ingin melarikan diri, kata Zhang Yefei. Rombongan pribadi Luzan juga berkata, Tuan Muda, kami memeriksa sebelum datang ke sini. Tidak ada orang nomor satu seperti itu. Oke, kalau begitu tempat selanjutnya. Tuan. Mata Luzan berkilat dingin. Malam ini jelas merupakan malam badai bagi kota Jinling. Kekuatan yang tiba-tiba muncul, dengan momentum angin dan awan. Pertama membunuh Buddha Batu, dan kemudian membunuh tuannya. Lebih dari selusin pasukan berturut-turut dihancurkan secara instan. 27 jim tinju hitam bawah tanah dan ratusan jim semuanya disertakan. Yang terjadi kali ini bukanlah jatuhnya faksi Yuan Sanhe dan jatuhnya grup Sansing. Setidaknya 2 kali itu tidak mempengaruhi orang lain. Tapi kali ini, itu tidak mempengaruhi siapapun. Metode lawan sangat kejam. Siapapun yang tidak menyerah akan dibunuh tanpa ampun. Itu membuat orang panik untuk sementara waktu. Keluarga besar merasa tidak nyaman. Khawatir bahwa masalah akan datang kepada Anda. Tidak pasti bahwa yang mati berikutnya adalah dirinya sendiri. Terutama, si Qingshan dan si Ye, 2 bos besar, terbunuh. Anda bisa melihat betapa menakutkannya lawannya. Yang paling penting adalah bahwa semua orang tidak tahu identitas sebenarnya dari kekuatan ini sama sekali. Tidak dapat menemukannya. Yang paling mengejutkan adalah Zhang Yefei dan putranya. Mereka mengikuti Luzan sepanjang waktu, menenangkan lebih dari selusin pasukan. Adegan pembunuhan si Qingshan dan si Ye disaksikan oleh matanya sendiri. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Mereka semakin terkejut. Kehidupan keluarga Zhang sangat baik, bukan? Orang-orang yang langsung dipilih Lu Shao sebenarnya memilih mereka. Lu Shao meminta keluarga Zhang untuk menjaga tempat yang telah mereka urus. Ini adalah lompatan kualitatif untuk keluarga Zhang dalam semua aspek. Luzan sangat puas dengan rekor malam ini, tapi dia tidak bangga. Ini seperti melakukan hal biasa. Setelah kembali, Luzan membuat panggilan telepon, dan dia berkata dengan hormat, Guru, para siswa telah mengikuti instruksi Anda dan menyapu lingkaran bawah tanah di Jinling. Selanjutnya, tolong beritahu saya. Mainkan. Tunggu aku datang ke Jinling secara langsung. Sebuah suara tua datang dari ujung telepon. Bab 615, Pasukan Khusus Wanita. Guru, saya mengerti. Para siswa pasti akan memenuhi kepercayaan Anda. Sebelum Anda datang ke Jinling, saya akan menunjukkan beberapa hasil. Luzan sangat bersemangat. Zhang Yefei dan Zhang Dongsu menundukkan kepala seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan. Mereka ketakutan di dalam. Ada lagi yang datang. Atau guru Luzan. Dia sangat hebat. Betapa menakutkan gurunya. Keesokan harinya, apa yang terjadi menyebar dengan cepat. Zhao Yuan pergi ke rumah Zhao dan berkata, semua orang harus memperhatikan baru-baru ini. Kekuatan misterius telah datang ke ibu kota provinsi. Bahkan si Qingshan dan tuannya telah dihancurkan. Semuanya, hati-hati. Tulis kata-kata dari jauh. Wu Mulan memikirkan sesuatu dan tidak bisa tidak berkata, aku harus memberi Ziran pengawal. Baru-baru ini sangat berbahaya. Ziran tidak dapat mengalami kecelakaan. Dia menambahkan, selain itu, ada pengawal. Ye Junlin seharusnya tidak mencoba mendekati Ziran. Pewarna. Zhao Jiangwo tersenyum. Ini adalah hal yang baik yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Wu Mulan ragu-ragu. Pengawal ini tidak bisa ceroboh. Belum lagi top dalam semua aspek. Yang terbaik adalah menjadi seorang wanita. Selir. Wen Tao. Kalian berdua saling kenal. Ada banyak orang. Apakah Anda mencarinya? Selir Zhao tersenyum. Nenek, Anda telah menemukan orang yang tepat. Baru-baru ini ada seseorang di lingkaran kita yang cocok. Ah, benarkah? Wu Mulan tidak bisa tidak terkejut. Aku punya saudara perempuan baru-baru ini. Dia lahir di pasukan khusus dan baru saja pensiun dari garis depan perbatasan barat. Dijuluki Yama perempuan. Dikatakan bahwa dia bisa mengalahkan 100 dengan 1. Kata Selir Zhao. Itu dia. Cepat undang. Wu Mulan terkejut dan senang. Selir Zhao ragu-ragu dan berkata, Nenek, mungkin harganya agak mahal. Gaji 10 juta yuan setahun. Apakah boleh menambahkan garasi?
Wu Mulan sangat tertarik pada Li Ziran. Tidak peduli apapun itu. Harga adalah tidak apa-apa. Segera setelah itu, selir Zhao membawa prajurit pasukan khusus wanita. Tingginya 1,8 meter dan memiliki aura pembunuh yang ganas di sekujur tubuhnya. Tuan Zhao, apa kabar? Nona Wu. Nama saya Wu Xiao. Brigade khusus tentara Tiger Band yang pernah bertugas di teater perbatasan barat. Membunuh 277 pasukan musuh di medan perang. Saya bisa menjadi pengawal. Wu Xiao menatap tajam, mengesankan. Keluarga Zhao sangat menyukainya. Oke, ini kamu Wu Xiao. Kami memiliki 2 persyaratan. Pertama, lindungi cucuku. Kedua, jangan biarkan Ye Junlin menyentuh cucuku. Ini fotonya, kata Wu Mulan. Wu Xiao mengambil foto Ye Junlin dan meliriknya. Oke, tidak masalah. Tugas ini terlalu mudah. Aku berjanji untuk menyelesaikannya. Wu Xiao tampak percaya diri dan santai. Dibandingkan dengan membunuh musuh di medan perang, itu seperti liburan. Meskipun Li Ziran sangat enggan. Tapi apa yang diatur Wu Mulan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling penting adalah Wu Xiao ini harus bersamanya ketika dia makan dan minum 24 jam sehari. Ini bahkan tidak bisa bertemu Ye Junlin. Di perusahaan. Seperti biasa, Ye Junlin datang ke kantor Li Ziran dan hendak mendorong pintu masuk. Di depannya, ada sosok kuat. Tidak jauh lebih rendah darinya. Kuncinya adalah menjadi seorang wanita. Kamu tidak bisa masuk. Wu Xiao berkata dengan dingin. Siapa kamu? Ye Junlin bertanya dengan heran. Dia belum pernah melihat wanita ini. Saya pengawal Nona Li, bertanggung jawab atas keselamatan Nona Li. Wu Xiao menjawab. Ye Junlin terkejut. Kapan Li Ziran menemukan pengawal? Kalau begitu menyingkir. Aku suaminya. Ye Junlin hendak masuk. Aku masih punya misi untuk mencegahmu menghubungi Presiden Li. Wu Xiao berdiri di depan Ye Junlin. Bab 616. Komandan Pertama Perbatasan Barat. Pikiran Ye Junlin berubah, dan dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Inilah yang keluarga Zhao mengundang pengawal untuk mencegahnya menghubungi Li Ziran. Apakah kamu yakin bisa menghentikanku? Ye Junlin tersenyum. Wu Xiao tampak muram. Aku tidak takut membunuh musuh di medan perang. Kamu dan aku tidak peduli sama sekali. Wu Xiao memiliki 34 cara dalam pikirannya untuk segera menaklukkan Ye Junlin. Menurutnya, orang biasa seperti Ye Junlin tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia mengambil tindakan untuk berurusan dengan orang-orang biasa seperti itu. Dan itu benar-benar senjata anti pesawat untuk membunuh nyamuk, pembunuhan yang berlebihan. Ye Junlin tertegun sejenak, lalu bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu pernah menjadi tentara? Ya. Wu Xiao mengangguk. Di zona perang itu, Ye Junlin bertanya. Dia melihat Wu Xiao lagi dan menemukan bahwa wanita ini memiliki aura pembunuh seorang prajurit. Mereka bahkan meredam aura pembunuh mereka. Dia pasti berada di medan perang dan membunuh musuh. Masih master. Awalnya, Wu Xiao akan mengabaikan Ye Junlin. Tapi tugas Wu Mulan adalah mencegah Ye Junlin menghubungi Li Ziran. Karena itu, Wu Xiao bermaksud menyelesaikannya sekaligus, agar tidak khawatir. Bagus sekali. Saya bertugas di Brigade Khusus Tiger Band Legion di Teater Perbatasan Barat sebulan yang lalu. Saya telah berada di medan perang selama 3 tahun dan membunuh 277 musuh. Wu Xiao mengatakan prestasinya dalam satu napas, dan pada saat yang sama memancarkan aura pembunuh yang dingin. Saya ingin menakut-nakuti Ye Junlin sekaligus. Namun, Ye Junlin tidak takut sama sekali. Ye Junlin bertanya, prajurit Qin Yuan. Mendengar nama Qin Yuan, Wu Xiao terkejut. Dia benar-benar tahu Qin Yuan. Karena Qin Yuan adalah pemimpin No. 1 di teater wilayah barat. Itu adalah jiwa militer di benak jutaan tentara di wilayah barat. Kedua setelah Dewa Perang Kunlun. Tapi bagaimana orang biasa bisa mengetahui identitas Qin Yuan? Teater perbatasan barat adalah garis depan. Seseorang di kota Jinling benar-benar mengetahuinya. Benar. Apa yang baru saja dia sebut kepala Qin Yuan? Anak Qin Yuan. Mata Wu Xiao akan keluar saat dia bereaksi. Dia marah. Seseorang benar-benar menyebut Qin Yuan sebagai anak kecil. Ini tidak sopan. Wu Xiao membunuh. Menatap Ye Junlin dan bertanya. Apa yang baru saja kamu panggil kepala Qin Yuan?
Aku memanggilnya anak kecil. Ada apa? Ye Junlin berkata tanpa sadar. Qin Yuan dilatih olehnya. Dialah yang secara pribadi memerintahkan mereka untuk dikirim ke teater perbatasan barat. Itu benar untuk memanggilnya anak-anak. Tetapi kata-kata itu berubah di telinga Wu Xiao. Ye Junlin menghina dewa militer yang tak terkalahkan di teater perbatasan barat. Pelanggaran modal. Berani. Berani tidak menghormati kepala Qin Yuan. Aku memerintahkanmu untuk segera meminta maaf. Wu Xiao meraung. Ye Junlin mengerutkan kening. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Saya perlu meminta maaf kepada Anda. Karena kata-kata kasar Anda tidak dapat menyebut kepala Qin Yuan sebagai anak kecil. Cepat dan minta maaf. Wu Xiao agresif. Ye Junlin mencibir. Jangan katakan itu kamu. Bahkan jika Qin Yuan ada di depanku. Jika aku memanggilnya laki-laki, dia akan bahagia. Ye Junlin sebenarnya adalah master dan idola Qin Yuan. Dengan kata-kata dari Ye Junlin, dia harus naik gunung pedang dan turun ke lautan api. Sebut dia anak laki-laki. Dia sedang bersenang-senang. Wu Xiao benar-benar marah. Sekarang aku sudah pensiun. Aku tidak ingin melakukannya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maaf atau tidak? Wu Xiao bertanya dengan suara rendah. Di matanya, Ye Junlin tidak berbeda dengan mayat. Ye Junlin tersenyum. Aku benar. Untuk apa kamu meminta maaf? Dia terdiam. Qin Yuan cukup kuat. Keluarkan pasukan khusus wanita yang begitu kuat. Tapi bagaimana otak bisa berputar? Apakah Anda tidak meragukan identitas Anda ketika Anda berani memanggilnya anak Qin Yuan? Bab 617. Pengawal ganda. Kalau begitu jangan salahkan aku karena melakukannya. Wu Xiao berkata dengan dingin. Dia akan mulai. Boom. Di ruang kecil. Kaki kanan ramping Wu Xiao tiba-tiba terangkat. Dengan momentum guntur, dia menekan. Dan targetnya adalah wajah Ye Junlin. Apa yang Wu Xiao kembangkan di ketentaraan semuanya adalah teknik membunuh. Segera setelah Anda bergerak, itu adalah momentum pembunuhan yang menggelegar. Kaki ini jatuh. Dan hidung Ye Junlin runtuh. Tak bisa dikenali. Tidak apa-apa berbaring di rumah sakit selama 1 atau 2 bulan. Kamu mencari kematian. Ye Junlin juga marah. Tepat pada saat kritis, suara Li Ziran datang. Jangan. Suara itu datang, dan Li Ziran sudah membuka pintu. Kaki Wu Xiao berhenti tiba-tiba ketika jaraknya kurang dari 1 cm dari wajah Ye Junlin. Ye Junlin memandang Gu Jing tanpa gelombang. Wu Xiao, dia suamiku. Jangan sakiti dia. Li Ziran ngeri. Wu Xiao menarik kakinya, dan dia menatap Ye Junlin dengan dingin. Aku akan mengampunimu kali ini. Tetapi jika ada waktu berikutnya, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Ye Junlin senang. Ziran, kamu menyelamatkannya. King's Landing benar-benar harus melakukannya. Sayang sekali Li Ziran muncul. Kamu. Wu Xiao meledak karena marah. Jelas dia menyelamatkan hidupnya. Apakah dia mengatakan dia diselamatkan? Orang ini benar-benar menyebalkan. Tidak heran semua orang di keluarga Zhao membencinya dan tidak mengizinkannya menyentuh Li Ziran. Ngomong-ngomong, kamu tidak diizinkan untuk melihat Presiden Li di masa depan. Hati-hati, aku diterima. Wu Xiao memperingatkan. Li Ziran berbisik kepada Ye Junlin, dan Wu Xiao datang untuk menyelesaikannya. Setelah Ye Junlin pergi, kemarahan Wu Xiao menghilang. Dia tiba-tiba menyadari sebuah pertanyaan. Bagaimana dia tahu identitas Qin Yuan? Berani memanggilnya anak Qin Yuan lagi. Tidak terlihat seperti itu disengaja. Ini adalah kebiasaan. Mungkinkah itu identitasnya? Mustahil. Bagaimana seseorang yang bisa disebut anak Qin Yuan bekerja di sebuah perusahaan di dunia sekuler? Seperti satpam. Bagaimana ini bisa terjadi? Diperkirakan dia adalah penggemar militer. Tidak sulit untuk mengetahui situasi di setiap zona perang. Ye Junlin, kan? Aku mengingatmu. Dan aku akan memberimu pelajaran cepat atau lambat. Wu Xiao kejam. Aku tidak tahan Ye Junlin. Ye Junlin secara alami tidak khawatir tentang sedikit Wu Xiao. Wu Xiao sangat kuat. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Junlin telah mengatur pengawal di samping Li Ziran? Ye Junlin meninggalkan Yama God of War untuk melindungi Li Ziran. Dia memenuhi persyaratan Ye Junlin dalam segala hal. Terutama karena dia adalah dewa perang.
Wu Xiao tidak pernah memikirkan ini. Ada sepasang mata dalam kegelapan, menatapnya sepanjang waktu. Dan dia bahkan tidak menyadarinya. Ye Junlin adalah dukungan logistik. Pada kenyataannya, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia datang ke kediaman King Long, Qilin dan lainnya. Pernahkah Anda mendengar tentang apa yang terjadi tadi malam, Jenderal? Tanya King Long. Ada apa? Ye Junlin benar-benar tidak tahu. Si King Shan, tuannya sudah mati, dan sekelompok pasukan yang tidak dikenal telah datang ke kota Jinling. Dikatakan sangat kuat. Binatang buas yang mati, seperti Raja Serigala, semuanya terbunuh dalam hitungan detik. Pasukan telah ditutup, dan mereka belum bergerak untuk saat ini. Kata King Long. Apa? Mata Ye Junlin berkilat dingin setelah mendengar ini. Beraninya kamu begitu lancang di situs tempat saya berada. Saya curiga mereka ada di sini untuk Kue Jinling. Saya khawatir mereka akan menyerang grup Dongtian selanjutnya. Dengar, Jenderal. Apakah Anda menginginkan Nona Li? Kirim seseorang untuk dilindungi. King Long menganalisis. Siapa yang berani memindahkan Ziran? Ye Junlin menggeram. Bab 618. Aku ingin bertemu bos wanita ini. King Long mengambil inisiatif untuk bertanya kepada Ying. Jenderal, apakah Anda ingin saya melindungi Nona Li? Tidak. Jangan khawatir tentang keselamatannya. Kata Ye Junlin. Dengan Dewa Perang Yama melindunginya, dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika negara serigala dihancurkan. Tapi kekuatan God of War masih ada. Jelas bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh semut kecil. Kekuatan yang mana? Bukankah akhir dari keluarga cuma menyedihkan? Dan ada yang berani datang. Ye Junlin bertanya. King Long menggelengkan kepalanya. Saat ini, saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Identitasnya tidak diketahui. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa kekuatan ini jauh lebih kuat daripada siapapun sebelumnya. Dapat dilihat bahwa lingkaran ibu kota provinsi telah tersapu bersih. Semalam. Tidak peduli siapa aku. Selama itu berbahaya bagi tanah ini, aku pasti akan mengurusnya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Karena ada Ye Junlin. Jadi Centeng dan yang lainnya tidak peduli dengan masalah ini. Karena mereka mengerti bahwa dengan orang ini di sini, tidak ada yang mau membuat masalah di sini. Tepat ketika keluarga besar di Jinling menanyakan identitas Luzan, keluarga Zhang bisa dikatakan bangga. Dengan begitu banyak industri, wajar bagi mereka untuk mengurusnya. Ada banyak minyak dan air. Ini membuat Zhang Yefei tertawa dari telinga ke telinga. Dia diam-diam bersumpah untuk bersumpah setia kepada Luzan. Luzan bertanya, bukankah grup Dongtian ini menarik? Tuan Muda Lu, saya memeriksa. Dan Li Ziran, bos grup Dongtian, tidak memiliki hal lain untuk ditawarkan kecuali latar belakang keluarga Zhao. Mengapa? Seluruh Jinling menyaksikan dia mengkanibal pasar. Zhang Yefei bertanya dengan heran. Kelompok Yunting. Faktanya, pasukan klan utama di kota Jinling takut pada kelompok Yunting di belakangnya. Luzan tertawa. Faktanya, tidak masalah bahwa mereka tidak berada di provinsi Jiangnan. Tetapi mereka tahu lebih banyak daripada orang-orang seperti Zhang Yefei. Mereka telah menyelidiki dan menemukan bahwa Yuan Sanhe dan grup Sansing kemungkinan besar dikalahkan oleh grup Yunting. Apakah grup Yunting sekuat itu? Tanya Zhang Yefei. Luar biasa. Bosnya tidak hanya misterius, tetapi ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalamnya. Tim keamanan dikatakan memiliki ahli super yang mengalahkan 4 jenderal di bawah Yuan Sanhe. Kata Luzan. Tahukah kau, guruku ingin datang ke Jinling secara pribadi, dan tujuannya adalah untuk menelan Yunting Group. Siapa bilang potongan lemak di provinsi Jiangnan ini terlalu menggoda? Luzan tampak rindu. Hai. Zhang Yefei menarik napas dalam-dalam. Apakah itu terlalu ambisius? Luzan menginginkan Jinling. Apa yang diinginkan gurunya ternyata adalah seluruh provinsi Jiangnan. Zhang Yefei bertanya. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Sao Lu? Keluarga Zhang saya akan melakukan yang terbaik. Saya tidak akan menyentuh grup Yunting untuk saat ini. Tetapi saya ingin grup Dongtian dan keluarga besar di Jinling. Mata Luzan ada kilatan dingin. Zhang Yefei bertanya dengan gemetar. Tuan Muda Lu, apakah Anda masih membunuh seperti tadi malam? Luzan tiba-tiba menjadi bahagia. Dia tersenyum dan berkata, tidak.
Ini sama sekali bukan tipe orang. Lingkaran bawah tanah si Qingshan dapat ditaklukkan dengan paksa. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang kelas atas yang berjas. Jika Anda membunuh beberapa dan melukai beberapa, dampaknya akan besar. Terlalu besar. Jinling akan menyerangku saat itu. Zhang Yefei bertanya, apa yang harus Lu Shao lakukan? Sudut mulut Lu Zhan menunjukkan lengkungan jahat. Untuk sastrawan seperti ini, kita bisa memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Dengan cara ini, aku ingin bertemu dengan bos wanita grup Dongtian. Ayo undang dia ke sini malam ini. Zhang Yefei berbicara setelah berkata, bagaimana jika Lu Shao tidak datang? Setelah mengatakan ini, Zhang Yefei menyesalinya. Dia merasakan hawa dingin menghantam tubuhnya, dan darahnya membeku. Bab 619, bawa kembali secara paksa. Benar saja. Lu Zhan menatapnya dengan mata dingin. Itu urusanmu. Aku ingin bertemu dengannya malam ini. Ini urusanku. Mengerti. Tuan muda Lu. Jangan marah. Itu. Zhang Yefei berlutut di tanah. Terengah-engah. Arti Lu Zhan sangat sederhana. Tidak peduli metode apa yang digunakan Zhang Yefei. Dia harus melihat Li Ziran di malam hari. Yah. Jika kamu tidak bisa menangani hal-hal kecil ini, kamu tidak harus hidup. Kata Lu Zhan ringan. Setelah pergi, Zhang Yefei menyeka keringat dinginnya. Baru saja hampir mati. Tabu ini tidak boleh dilanggar lain kali. Nak, lakukan ini. Zhang Yefei menyuruh Zhang Dongsu melakukan ini. Menurutnya, terlalu murah untuk secara pribadi mengundang orang dalam kapasitasnya saat ini. Tidak masalah, ayah. Aku ingin menunjukkan lebih banyak penampilan di depan Lu Shao. Zhang Dongsu tersenyum. Bekas gedung grup Sansing telah berganti nama menjadi grup Dongtian. Di kantor presiden. Tuan Li, seseorang di luar mengaku sebagai Zhang Jiashao yang membela Dongsu dan ingin bertemu denganmu. Kata sekretaris itu. Biarkan dia masuk. Li Ziran mengangguk. Baru-baru ini, banyak bisnis keluarga di ibu kota provinsi datang berkunjung. Dan dia tidak menolak. Segera Zhang Dongsu dan yang lainnya datang ke ruang tamu. Kamu adalah Tuan Li Ziran, kan? Zhang Dongsu berkata dengan nada merendahkan. Dari sudut pandang Zhang Dongsu, tidak ada seorang pun di kota Jinling yang tidak mampu dia singgung. Pidatonya arogan dan mendominasi. Ini saya, Tuan, tidak apa-apa untuk mengatakan apapun. Li Ziran tidak menyukai nada kata-kata Zhang Dongsu. Tuanku ingin mengundangmu ke pesta makan malam. Biarkan aku memberitahumu. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu di malam hari. Zhang Dongsu tidak peduli apakah Li Ziran setuju atau tidak. Memutuskan langsung untuknya. Zhang Dongsu bahkan memerintahkan, kamu siap. Aku akan menjemputmu sebentar lagi. Setelah itu, Zhang Dongsu hendak pergi. Tunggu. Li Ziran berkata dengan dingin. Ada apa? Zhang Dongsu bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa tuanmu? Li Ziran bertanya. Oh, kamu akan mengetahuinya di malam hari. Bagaimanapun, statusmu sangat mulia sehingga kamu tidak dapat membayangkannya. Kamu hanya perlu patuh. Suara Zhang Dongsu baru saja selesai. Suara Li Ziran terdengar, kirim. Apa maksudmu? Zhang Dongsu tidak percaya. Maaf, saya menolak undangan orang asing. Li Ziran menolak secara langsung. Zhang Dongsu tersenyum. Li Ziran. Izinkan saya memberitahu Anda. Anda dapat menolak undangan semua orang di Jinling. Tetapi Anda tidak dapat menolak undangannya. Tidak ada alasan untuk menolak. Lu Zhan bahkan membunuh si Qingshan. Siapa lagi yang bisa dia undang? Kalau begitu beritahu aku siapa itu. Wajah Li Zi menjadi hitam. Identitasnya dirahasiakan. Kamu akan mengetahuinya ketika kamu melihatnya. Jika kamu menolak, kamu akan menyesalinya. Apakah kamu tahu bagaimana si Qingshan dan guru meninggal tadi malam? Tuanku yang melakukannya. Zhang Dongsu memandang bangga. Tidak masuk akal. Lepas landas. Perintah Li Ziran. Penjaga keamanan tiba-tiba mengusir Zhang Dongsu dari grup Dongtian. Aku belum selesai. Zhang Dongsu berkata dengan panik. Apa yang harus dilakukan Zhang Shao sekarang? Wanita ini tidak mau melakukan ini. Adik laki-laki di sebelahnya mau tidak mau bertanya. Kamu tidak makan roti panggang dan makan minuman yang enak. Tunggu dia pulang kerja nanti. Dan bawa dia kembali dengan paksa. Zhang Dongsu tertawa dan berkata. Lu Shao berkata bahwa dia hanya melihat orang.
jadi dia membawanya kembali tidak peduli apa artinya. Dimengerti. Kami akan menyimpannya. Di sini. Kata adik-adik. Bab 620. Kekuatan Yama Wanita. Pulang kerja jam 7. Li Ziran menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari gedung. Dia seharusnya bekerja lembur. Tetapi keluarga Zhao mengkhawatirkan bahayanya dan memintanya untuk bekerja lembur di rumah. Tidak jauh, Zhang Dongsu dan rombongannya melihat Li Ziran. Dan kedua adik laki-laki itu akan segera berangkat. Tunggu. Itu tidak akan mempengaruhimu jika kamu mulai di sini. Kita akan mulai di tengah jalan. Kata Zhang Dongsu. Bagaimana mereka tahu bahwa setiap gerakan beberapa orang berada di bawah kendali orang lain? Ye Junlin tahu itu dengan sempurna. Tapi dia tidak khawatir sama sekali. Tak lama kemudian, sang sopir pergi. Wu Xiao dan Li Ziran masuk ke mobil. Zhang Dongsu dan rombongannya segera mengikuti. Rumah keluarga Zhao berada di lokasi terpencil, dan tidak banyak mobil di jalan. Tiba-tiba pengemudi mengerem. Karena jalan di depan terhalang oleh beberapa mobil. Saya melihat sekelompok orang datang. Zhang Dongsu mengetuk jendela mobil dan berkata sambil tersenyum. Nona Li, maukah Anda pergi berkunjung? Saya harap Anda dapat pergi ke perjamuan dengan damai. Saya tidak mengundang Anda untuk datang. Belasan orang di belakangnya. Selama Anda memberi perintah, pintu mobil pasti akan dihancurkan terbuka, dan Li Ziran akan dibawa pergi secara tiba-tiba. Li Ziran tampak keras kepala. Jangan pergi. Aku menolak undangan orang asing. Bagus, Li Ziran. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Lu Shao memintaku untuk mengundangmu, karena aku meremehkanmu. Bukankah aku tidak tahu harus berbuat apa? Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah kamu akan pergi? Zhang Dongsu meraung. Tidak mungkin pergi. Li Ziran dengan tegas menolak. Oke, paksa aku untuk melakukannya. Zhang Dongsu hendak memesan. Bang! Pintu tiba-tiba terbuka. Berjalan turun dari dalam. Seorang wanita dengan tinggi 1,8 meter memancarkan aura. Boom! Wajah Wu Xiao dingin. Dan dia tiba-tiba mulai menendang wajah Zhang Dongsu. Zhang Dongsu langsung ditendang beberapa meter jauhnya. Bunuh dia sampai mati untukku. Teriak Zhang Dongsu. Lebih dari 10 adik laki-lakinya bergegas. Berderak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua orang berbaring di tanah dan berteriak. 10 adik laki-laki bisa bertarung. Tetapi yang mereka hadapi adalah pasukan khusus yang baru saja pensiun dari medan perang. Benar-benar tak tertandingi. Pergi. Siapapun yang berani melecehkan Presiden Li di masa depan, aku akan menghapus siapapun. Wu Xiao memperingatkan dengan dingin. Zhang Dongsu ingin menangis tanpa air mata. Pelacur ini sangat pandai berkelahi. Lawannya. Di restoran keluarga Zhang, meja hidangan sudah disiapkan. Dan Lu Zhan menyajikan meja yang dikelilingi oleh orang banyak. Dia berkata dengan malas, ini sudah jam 8. Apakah ada yang datang? Zhang Yefei segera panik. Zhang Dongsu telah pergi untuk waktu yang lama. Mengapa dia belum kembali? Bahkan tidak bisa melakukan hal kecil ini. Hah? Kenapa kamu di sini? Bukankah aku memintamu untuk mengundang seseorang? Lu Zhan melirik Zhang Yefei dan bertanya dengan dingin. Dipanggil di tempat, Zhang Yefei ketakutan. Tuan muda Lu, saya meminta anjing untuk melakukan ini. Saya tidak boleh tinggal. Haruskah saya mematuhi perintah Anda? Jika terjadi sesuatu, Zhang Yefei gemetar. Lalu aku bilang jam 8. Dan itu masih 3 menit lagi. Bagaimana dengan orang-orang? Apa? Apakah kata-kataku tidak berguna? Lu Zhan tiba-tiba mengangkat suaranya, menyebabkan Zhang Yefei berlutut dengan bunyi gedebuk. Lu Shao, aku akan bertanya di mana mereka sekarang. Zhang Yefei segera menelepon. Kamu bajingan. Di mana kamu? Di mana orang yang kamu undang? Geram Zhang Yefei. Ayah, ada sesuatu yang buruk. Li Ziran memiliki pengawal wanita di sebelahnya. Dia sangat kuat. Dia mengalahkan kita semua. Apa? Kalahkan kalian semua. Zhang Yefei tampak terkejut. Ada apa? Lu Zhan bertanya dengan dingin. Bersambung.